sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa. Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang, tambahkan daun salam, lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya, lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus aja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja.
Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya, dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya. Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk. Sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya.
Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan. Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper, di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air, di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh
Ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi. Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh,
gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa. Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang, tambahkan daun salam, lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya, lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung.
sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya, dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya. Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk. Sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asat atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong.
Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan. Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah. Lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik.
Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi. Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya. Teman-teman boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak.
Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa. Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asat atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah. Untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh. Dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya. Karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus aja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asat atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya. Teman-teman boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung, beberapa potong aja ya. Teman-teman boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah. Untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh. Dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya. Karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk. Sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu, kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus aja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk. Sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu, kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya. Teman-teman boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah. Untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah. Lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh. Dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya. Karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asat atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus aja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya. Teman-teman boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus saja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk. Sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asat atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus aja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih, di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu, kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga tercinta ya. Enak banget, gak perlu beli-beli di luar. Kita bisa buat sate yang enak sendiri di rumah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ayam. Di sini saya pakai ayam kampung beberapa potong aja ya teman-teman. Boleh ganti ayam broiler ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Saya menggunakan Mito CH100 ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Di sini saya pakai ada bawang putih 4 siung. Kemudian bawang merah saya pakai 5 siung, jahe sepotong, kencur sepotong, kemiri 3 buah, cabai rawit saya pakai 5 buah, untuk cabai merahnya saya pakai 3 buah, lalu garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur setengah sendok teh, lalu ada kunyit bubuk setengah sendok teh, dan 1 butir telur ya. Teman-teman boleh pakai 2 atau lebih ya, karena lebih banyak telur lebih enak. Selanjutnya kita akan tutup dan kita akan haluskan seperti biasa.
Mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, ayam, daging, buah-buahan, dan bahan lainnya ya teman-teman. Cocok banget untuk menemani pekerjaan di dapur. Oke, setelah halus langsung aja kita tuang di wadah yang udah kita isi dengan ayam tadi ya. Selanjutnya aduk hingga merata dan bumbunya meresap ya teman-teman. Setelah itu potong, saya pakai 3 buah tomat, potong kasar aja. Selanjutnya siapkan daun pisang. Tambahkan daun salam. Lalu kita masukkan ayam dengan bumbunya ya, 1 potong aja seperti ini. Tambahkan bumbunya. Lalu masukkan tomat dan kemangi. Baru kemudian kita kasih bumbu lagi, disiram-siram seperti ini. Lalu kita bungkus seperti ini ya, disemat dengan tusuk gigi. Kita rapikan bagian atasnya. Lalu kita akan lakukan hingga selesai ya. Oke, langsung aja kita kukus aja dalam dandang dan kita akan lakukan lagi menyusul yang lainnya ya. Kita masak kurang lebih 30 menit atau sampai matang dan ini dia hasilnya. Aromanya sangat harum banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kita akan buka ya hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat cantik dan pastinya enak banget rasanya. Ayamnya empuk. Seperti ini ya. Jadi semakin matang, dia kemanginya itu kecium harumnya ya. Dan bumbunya tadi juga terasa gurih gitu. Oke, sangat mudah banget memasak menu hari ini ya. Pepes ayam kampung yang enak banget ala dapur lagi. Kita akan lihat apakah benar-benar empuk ayamnya ya. Kita akan coba pakai sendok. Nah, bisa dilihat ini ayamnya empuk ya. Dagingnya matang sempurna. Tuh kan. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ayam ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama panaskan minyak dan kita goreng ayam yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ini ya. Kemudian siapkan ada bawang merah, saya pakai 8 butir, dipotong kasar aja. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung. Sama dipotong kasar juga. Ini ada cabai merah, saya pakai 6 biji ya. Dipotong kasar. Kemudian cabai rawit saya pakai sekitar 15 sampai 20 biji ya.
Terserah teman-teman mau pakai berapa, disesuaikan aja dengan selera ya. Misalnya nggak suka pedas, boleh dikurangin atau di skip. Oke, ini ayamnya sambil kita goreng, sambil kita rebus bumbunya ya. Ini semuanya kita rebus di kompor sebelahnya. Dan ayamnya udah matang dan agak kering gitu. Kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya bumbu juga udah empuk, sekarang kita akan ulek ya. Bersama garam saya pakai 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur setengah sendok teh. Udah gitu aja, langsung kita ulek hingga halus atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Bumbunya simple dan gak ribet pastinya. Oke, selanjutnya panaskan minyak dan tumis bumbu yang udah diulek tadi. Aduk-aduk hingga harum. Setelah itu masukkan ayam yang udah digoreng. Aduk hingga merata. Ini edisi pengen masak yang simple, nggak pakai ribet ya. Tapi hasilnya enak banget. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Lalu masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya itu meresap dan kuahnya menyusut. Dan ayam siap untuk disajikan. Sangat mudah, sangat cepat, dan pastinya hasilnya luar biasa enak. Ini ayamnya empuk, matang sempurna ya teman-teman, karena diproses 2 kali ya. Setelah digoreng masih dimasak dalam bumbu hingga asap atau menyusut. Gurihnya sampai ke dalam ya, enak banget ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan ayam. Pengen tahu ini mau dibuat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan dada ayam. Di sini saya pakai 1 dada utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil dagingnya, lalu potong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam tadi yang udah dipotong-potong. Lalu tambahkan bawang putih. Di sini saya pakai 3 siung dihaluskan ya. Lalu lada bubuk saya pakai setengah sendok teh. Sedikit garam. Lalu air jeruk nipis ya, saya pakai kurang lebih 2 sendok teh. Lalu kita ratakan.
Setelah itu kita diamkan dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit. Selanjutnya bumbunya ada cabai merah 4 buah, lalu bawang putih 3 siung. Bawang merah saya pakai 4 siung, direbus hingga empuk ya. Baru kemudian kita siapkan chopper. Di sini saya pakai CH100. Lalu bumbu yang udah direbus sampai empuk tadi dimasukkan. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh. Gula merah saya pakai 1 sendok makan. Selanjutnya kemiri saya pakai 4 buah. Lalu ada gula pasir saya pakai 1 sendok teh dan kaldu jamurnya itu setengah sendok teh. Daun jeruk purut saya pakai 2 lembar, dibuang tangkainya. Baru kemudian kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit aja ya. Baru kemudian kita akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba. Cara pakai chopper Mitochiba ini sangat gampang banget ya. Dia bisa menghaluskan daging, ayam, ikan, bumbu, es batu, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bisa dilihat hasilnya sangat halus banget. Selanjutnya bumbu halus kita tumis hingga harum ya. Lalu tambahkan air. Di sini saya pakai kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk hingga semua merata. Masak hingga mengental dan tanak ya. Setelah itu kita boleh tambahkan kecap manis. Di sini saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Ini udah mengental dan terlihat berminyak ya teman-teman. Kita boleh matikan apinya. Selanjutnya keluarkan ayam yang sudah kita taruh dalam kulkas ya. Baru kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Boleh dicampur daging dengan kulit. Atau kalau nggak suka kulitnya, boleh dagingnya aja ya. Oke, kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya, ambil bumbu kacang yang udah kita masak tadi, nggak tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya. Dan margarin ya, aduk hingga merata. Baru kemudian balurkan sate ayamnya ke dalam bumbunya ya. Setelah itu bakar hingga berwarna kecoklatan dan matang. Oke, setelah setengah matang, sesekali kita boleh ambil sate itu dan kita balurkan dengan sisa bumbu yang tadi ya, biar warnanya makin cantik. Oke, kita balur dengan bumbunya, lalu kita bakar lagi.
Lakukan hingga selesai dan masak hingga matang ya teman-teman. Oke, ini udah mulai kecoklatan. Kita boleh balik-balik lagi. Baru setelah matang, kita boleh angkat dan matikan apinya ya. Oke, sekarang kita akan racik bumbunya. Saya ambil bumbu kacang tadi. Selanjutnya, tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk hingga merata. Lalu, masukkan sate yang udah matang dan balurkan pada bumbunya ya. Oke, tambahkan irisan cabai rawit, bawang merah iris, kemudian kita akan taburkan juga bawang goreng ya teman-teman, biar satenya itu makin sedap. Mantep banget. Selanjutnya tambahkan potongan jeruk nipis. Ini bisa jadi menu keluarga